hope you enjoyed that video. If you did, please share with a friend or subscribe to our channel so that we can make more fun dance videos. Bye! I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river.
sudah memasuki di awal bulan Juni nih Kak. Wah, iya benar banget ya Kak. Di bulan yang baru ini pasti semangatnya adik-adik juga pada baru kan. Tambah Tambah semangat dong. Kak. Iya. Nah, gimana kalau kita membuat anak-anak di rumah, adik-adik di rumah lebih semangat lagi? Kita bikin yel Kak. Oke, boleh. Iya. Adik-adik setuju ya? Siap-siap loh. Siap-siap ya adik-adik ya. Kakak yang kasih aba-aba, kita semua jangan lupa bergerak ya. Harus teriak juga kalau bisa teriak nih, biar Iya. tambah semangat. Oke? Siapa kita? Laskar Kristus. Yeha, Yeha, yes. Lagi dong Kak. Oke, Kurang sekali semangat, Kak. lagi ya. Masih ada yang bengong gitu loh Kak. Ya. Ayo dong semuanya. Iya. Oke. Siapa kita? Laskar Kristus. Yeha, Yeha, yes. Gitu dong. Semangat yang baru ya. Nah, selagi kita masih semangat nih Kak untuk siap-siap ibadah, Iya. kita doa dulu Kak. Oke? Ya adik-adik kita semua berdoa, berarti kita siap untuk beribadah. Tutup matanya semuanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kami bisa beribadah, kami semua sehat karena Tuhan yang sayang kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk melakukan yang terbaik. Semuanya Tuhan yang campur tangan dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan amin. Ya, coba yang tadi masih pada duduk, berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri, Kita berdiri. mau Iya. memuji Tuhan, kita mau nyanyi bareng-bareng. Kita mau sapa dulu Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kasih Yesus itu lebih dari segalanya ya Kak. Betul banget Berarti Kak. setiap minggu kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Iya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis
Yuk kita mau memuji Tuhan karena Dia baik dan Dia hebat. Semua nyanyi sama-sama ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Lagi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Angkat dulu ya semuanya. God is so good. He's so good to me. God loves me so. God loves me so. God loves me so. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan itu lebih ya Kak ya. Lebih dari apa Kak? Lebih dari lautan. Lautan bukan di atas Kak. Iya, lebih dari segala-galanya. Iya, Oke. Yuk kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan buat kita itu yang terbaik. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu.
mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan kami mendengar firman-Mu, dengan kami melakukan firman-Mu, dengan kami melakukan apa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang akan berfirman lewat kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang beri pengertian kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan ke Kak Jefta. Halo adik-adik semua. Nah, coba kakak mau tahu nih, siapa yang kabarnya luar biasa? Kan biasanya gitu kan, kalau di sekolah minggu ditanya, gimana kabarnya? Luar biasa. Nah sekarang kakak mau tanya, yang kabarnya luar biasa, angkat jempolnya tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Wah, luar biasa semua nih kayaknya nih. Ya, hari ini seperti biasa kakak mau menceritakan tentang satu tokoh Alkitab. Sebelumnya, kakak mau kenalin dulu nih dua teman kakak. Teman kakak yang pertama namanya Joni. Siapa? Joni. Joni ini masih sekolah. Sekolahnya masih online. Joni ini anaknya rajin. Selalu bangun pagi untuk bersiap-siap. Kalau misalkan kelasnya mulai jam 8, Joni bangun jam 6. Waduh. Kelas mulai jam 8, Joni bangun jam 6. Nah, misalkan minggu depan ada ulangan gitu ya, ada ulangan umum. Dia udah mulai belajar dari sekarang. Jadi belajarnya 1 minggu sebelum. Makanya nilai-nilai Joni itu semuanya hampir mendekati angka 100. Bagus gak 100? Bagus. Itu teman kakak yang pertama. Teman kakak yang kedua ada namanya Jadu. Siapa namanya? Jadu. Nah, kalau Jadu ini sama sekelas sama Joni. Bedanya adalah Jadu ini bangunnya siang. Walaupun udah pasang alarm, biasanya dia matiin terus balik lagi bobo. Jadi kalau ada kelas jam 8, dia biasanya baru bangun jam setengah 9. Wah, suka telat deh akhirnya. Terus hal pertama yang dilakukan setelah bangun adalah buka HP. Bukannya siap-siap, tapi buka HP. Gak jarang dia lupa kalau ternyata ada kelas. Dan Jadu gak pernah belajar kalau mau ada ulangan. Karena bagi Jadu yang terpenting adalah main game. Wah. Makanya nilai-nilai Jadu itu selalu merah. Nah, berbanding terbalik nih antara Joni dan Jadu gitu kan. Kakak mau tanya, kira-kira antara Joni dan Jadu, siapa yang merupakan siswa yang baik? Yang pilih Joni angkat tangan. Yang pilih Jadu angkat tangan. Nah, siswa yang baik, yang mengerjakan tugasnya dengan baik, yang melakukan tugasnya sebagai siswa yang baik adalah Joni. Dia tahu seorang siswa itu tugasnya apa? Belajar. Belajar. Makanya Joni belajar dengan sungguh-sungguh. Nilainya pun semuanya bagus. Itu tugas seorang siswa. Sekarang kakak mau tanya, kalau tugas seorang polisi apa coba? Ada yang tahu? Iya, tuh ada bunyi perimitan tuh barusan. Tugas seorang polisi adalah, contohnya ya, mengatur lalu lintas. Itu polisi. Kalau tugas dokter ngapain? Membius katanya tuh. Wah, membius biar apa? Biar sembuh. Tugas dokter itu kalau ada yang sakit, dirawat, dikasih obat. Supaya apa? Supaya sembuh.
Sekarang kakak mau tanya nih, kalau anak-anak Tuhan tugasnya ngapain ya? Ada yang bisa jawab? Anak-anak Tuhan tugasnya ngapain, ayo? Oh enggak, anak-anak Tuhan tugasnya setiap minggu ibadah, baca doa, baca Alkitab. Benar. Tapi ada satu tugas lagi yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ada yang tahu apa? Nah, di bulan yang baru ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kita sama-sama buka Alkitabnya di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ya, udah semua? Hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh dalam Alkitab yang gak kalah penting, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kakak mau cerita begini tentang Yohanes Pembaptis. Kalau adik-adik ke Sungai Yordan, zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau adik-adik ke Sungai Yordan, ini Sungai Yordan nih. Terus di sampingnya itu ada Indomaret. Oh bukan Indomaret, nggak nyampe situ ya Indomaret. Sebelah Sungai Yordan ada padang gurun, gitu ya. Kalau padang gurun itu rame atau sepi ya kira-kira? Sepi. Siapa coba yang mau panas-panasan di padang gurun? Nggak ada. Karena padang gurun itu pasir semua. Nggak ada tempat jualan, nggak ada apa. Jadi sepi. Tapi anehnya, kalau adik-adik ke Sungai Yordan, terus datang ke situ, adik-adik akan menemukan sekerumunan orang. Banyak orang lagi ngantri. Dan kalau adik-adik mendekat, adik-adik akan dengar suara. Bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Wakbyur. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wakbyur. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wakbyur. Apaan sih kak? Wakbyur gitu ya. Itu artinya ada orang yang dibaptis, adik-adik. Di Sungai Yordan, kalau di zaman dulu, itu ada Yohanes yang tadi kakak bilang, dia teriak-teriak sambil membaptis orang. Saking banyaknya orang yang udah dibaptis, makanya orang-orang menyebut dia sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, sama seperti Joni dan Jadu tadi, adik-adik, Yohanes Pembaptis pun punya tugas. Apa ya tugasnya? Yuk kita baca sama-sama di Markus 1 ayat yang kedua. 2 sampai 3. Udah, kakak bacain ya. Markus 1 ayat kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ia akan apa? Mempersiapkan jalan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jadi tugas dari Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan buat siapa sih kak? Buat Yesus. Kira-kira Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan dengan baik gak ya? Kira-kira Yohanes Pembaptis ini kayak Joni atau kayak Jadu nih? Ternyata adik-adik, Yohanes Pembaptis ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia dari pagi sampai malam, pokoknya seharian full itu dia memberitakan kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wakbyur. Gak lupa tuh. Sambil membaptis orang. Saking sibuknya nih ya, saking sibuknya, dia tuh sampai gak memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Kalau orang-orang yang datang itu pakai baju yang bagus,
tapi dia cuma pakai jubah bulu onta. Bayangin, orang-orang yang lain pakai baju bagus nih, yang mau dia baptis, dia sendiri dia bilang gini, saya nggak usah baju bagus, saya cukup pakai jubah bulu onta aja. Yang penting saya melayani Tuhan, yang penting saya bisa membaptis, memberitakan kerajaan surga. Jubah bulu onta. Kemudian yang lain kalau ikat pinggangnya tuh pakai emas gitu ya, biar kelihatan wah. Tapi Yohanes Pembaptis ini cuma pakai ikat pinggang kulit. Gak mahal-mahal, gak bagus-bagus. Yang lebih luar biasanya lagi nih adik-adik, kalau yang lain makannya ayam goreng, bandeng presto gitu ya, mie ayam, pizza. Kalau Yohanes Pembaptis enggak, dulu belum ada gituan ya, belum ada. Kalau yang lain tuh makan enak-enak gitu, Yohanes Pembaptis cuma makan belalang dan madu hutan. Nah, siapa yang pernah lihat belalang? Siapa yang ketakutan kalau ngeliat belalang? Nah, ini Yohanes Pembaptis makan itu. Kenapa makannya belalang dan madu hutan? Karena adanya itu di sekitar situ. Dia nggak perlu makanan enak-enak. Yang penting dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa memberitakan kerajaan surga. Dia bisa membaptis orang-orang. Itu udah cukup. Saya mau makan belalang kek, mau makan madu hutan doang kek, terserah. Yang penting saya bisa melayani Tuhan. Yohanes tahu tugasnya dan dia melakukannya dengan baik. Jadi Kak, tadi pertanyaannya belum dijawab tuh. Tugas anak-anak Tuhan apa Kak selain beribadah, baca Alkitab, berdoa? Tugas anak-anak Tuhan yang gak kalah penting adalah makan belalang. Bukan. Bukan ya, habis kelar ibadah jangan minta mak cari belalang mak. Jangan. Ntar maknya shock gitu ya. Tugas anak Tuhan yang juga penting adalah bersaksi. Coba ngomong sama-sama kakak. Tugas anak Tuhan adalah bersaksi. 1, 2, 3. Tugas anak Tuhan adalah bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu menceritakan kepada orang lain mujizat-mujizat Tuhan yang udah kamu alamin adik-adik. Contohnya, minggu lalu ada 3 teman kita nih yang udah kesaksian. Evelyn, ada Kenesha, ada Erlin. Semuanya menceritakan kebaikan Tuhan. Semuanya menceritakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ingat gak? Ya kan? Nah, itu yang namanya bersaksi. Berarti ketiga teman kita tadi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Karena tugas anak Tuhan itu bukan cuma baca Alkitab, berdoa, ibadah. Iya, itu penting adik-adik. Bukannya itu nggak penting, itu penting. Tapi ada satu lagi yang juga nggak kalah penting, yaitu bersaksi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua, ayo kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Gak usah yang jauh-jauh dulu, ke mama papa aja dulu. Gak usah yang jauh-jauh dulu, nanti habis ke mama papa, ke adiknya dulu aja, atau ke kakaknya dulu aja. Habis itu ke teman-temannya. Ceritain hal-hal apapun, kayak misalkan, aduh, kayak kemarin gitu ya, saya sakit, saya berdoa, lalu Tuhan menyembuhkan. Nah, itu juga kesaksian tuh. Itu tugas anak-anak Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan
Supaya apa sih Kak? Emang kenapa kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan? Supaya orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kayak Yohanes Pembaptis. Dia menceritakan tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya orang bertobat. Kita juga adik-adik. Tugas anak-anak Tuhan adalah bersaksi. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan mujizat-mujizat Tuhan yang udah adik-adik semua alami ke orang lain. Supaya orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita ulangi bareng-bareng. Tugas saya adalah bersaksi. 1, 2, 3. Tugas saya adalah bersaksi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah begitu baik bagi kami semua. Berikan kami keberanian ya Tuhan untuk kami dapat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami alami kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang benar-benar mau melakukan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan dengan baik. Engkau yang tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dengan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar ya ceritanya tentang tentang Yohanes Pembaptis, ya. Jangan diingatnya ntar minggu depan ceritanya apa ya Kak Cipta? Enggak, bukan. Yuk, coba kita ulang bareng-bareng. Tadi apa Kak? Tugas saya dan kamu adalah Bersaksi. Ya, coba ulang bareng-bareng yuk. Tugas saya dan kamu adalah bersaksi. Ya, sekarang kita mau bacakan pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Jefta yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati selalu. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat ditransfer ke kas gereja atau boleh dititipkan ke Kak Elia atau Kak Siska. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 9:30. Kita bisa bagikan link ibadah ke saudara atau teman-teman yang belum beribadah ya, supaya kita semua sama-sama mengenal Tuhan Yesus. ya adik-adik yang sekarang nih mungkin sudah mulai ujian atau ulangan akhir untuk kenaikan kelas ya Kak ya. Iya. Atau yang akan ya mungkin masih minggu depannya lagi ya. Adik-adik jangan lupa loh belajar yang sungguh-sungguh dan tetap berdoa ya Kak. Betul. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang akan sanggup menolong kita. Aduh, udah belajar capek-capek, nggak bisa-bisa ya. Minta Tuhan yang pimpin kita untuk belajar, untuk mengerti, supaya kita bisa menyelesaikan setiap ulangan-ulangan itu menjawab dengan benar ya. Adik-adik yang butuh dukungan doa, misalnya nih, Kak aku doain dong, aku takut nih mau ulangan gitu ya Kak ya. Boleh sampaikan ini ke Kak Maria ya. Dan jangan lupa adik-adik di bulan Juni ini ada teman kita yang ulang tahun Kak. Siapa ya? Siapa tuh? Ada Gabriel Fernando. Yeay, Nando. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus yang memberkati selalu. Iya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
silakan ke Kak Dita. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah begitu baik, memberikan kami kesempatan untuk kami dapat ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau yang jadikan kami anak-anak yang menurut sama Tuhan, yang berkenan sama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.